MR2-nya. Dan kedua, saya juga setuju dengan Pak Giovanni bahwa tahun lalu kita masih ada istilah DOFU, istilah backlog fighting ya, berdasarkan pedoman terbaru. uh, kita pakai imunisasi kejar ya, jadi harapannya tidak harus menunggu sampai 1 bulan gitu ya, tapi kapan saja kalau memang ada anak yang terlewat pemberian imunisasinya, intervalnya itu sesuai dengan pedoman, maka itu bisa segera diberikan. Yang selanjutnya adalah bagaimana juga untuk, eh, saya tidak tahu apakah ke depannya akan ada eh, eh, apa khusus untuk surveillance PD3I, karena program imunisasi tentu akan berdampingan dengan surveillance PD3I. Surveillance PD3I ibaratnya umpan balik untuk program imunisasi. Jadi mungkin bisa dilihat juga eh, kecamatan-kecamatan mana atau wilayah-wilayah mana yang berkontribusi terhadap penemuan, misalnya penemuan kasus campak yang yang positif secara laboratorium, atau penemuan kasus difteri, lalu dilihat apakah cakupannya tinggi atau cakupannya rendah. Kalau misalnya cakupannya tinggi tapi ternyata terus berkontribusi kepada penemuan kasus campak yang positif secara laboratorium, atau penemuan kasus difteri secara laboratorium, maka uh, harapannya kita juga berbicara misalnya soal kualitasnya, bagaimana dengan cold chain-nya seperti itu. Jadi uh, mungkin nanti bisa disandingkan dengan surveillance PD3I, dan harapannya tahun lalu MAPI berhasil mencapai target untuk surveillance PD3I-nya ya. Mungkin karena ada intensitas penemuan kasus AFP, karena adanya kasus yang positif secara laboratorium. Nah, harapannya tahun ini kembali lagi berhasil untuk penemuan kasus AFP-nya, plus juga tahun lalu mungkin karena fokus gitu ya ke polio, jadi campaknya tahun lalu kita lihat discarded rate-nya menurun dibandingkan tahun 2023, sehingga harapannya tetap bisa dijalankan surveillance-nya, karena surveillance kita inilah yang menjadi umpan balik dari bagaimana kualitas pelayanan imunisasi. Terus selanjutnya adalah terkait dengan rencana. Nah, rencana kerjanya saya setuju dengan Pak Joshua bahwa penyusunan microplanning bisa kita masukkan juga, sehingga ini nanti yang menggait seluruh rencana. Jadi misalnya microplanning ini di dalamnya sudah ada sasaran ya, dan sasarannya juga akan sampai di tingkat desa. Di dalamnya juga sudah ada perhitungan vaksin dan logistik, yang mana berdasarkan diskusi Zoom meeting dengan Kemenkes kemarin, bahwa vaksin dan logistik ini disesuaikan dengan IP Puskesmas ya. Jadi toolsnya, Excelnya sudah disesuaikan dengan IP Puskesmas, sehingga benar-benar bisa menyorot berapa kebutuhan vaksin Puskesmas per antigen. Seperti itu. Yang kedua, sekali lagi microplanning bukan hanya soal sasaran, tapi sasaran, habis itu berapa kebutuhan vaksin di tingkat, bahkan di tingkat desa, kecamatan, dan tingkat kabupaten dan juga provinsi, tapi juga rencana-rencana tadi itu sudah diakomodir oleh microplanning. Jadi contohnya, kabupaten akan menjalankan validasi data. Jadi karena namanya microplanning, jadi perencanaan yang mikro. Jadi kapan validasi datanya, siapa yang melaksanakan outputnya, yang diharapkan apa. Misalnya akan ada workshop, kapan workshopnya. Jadi eh, ini juga akan menjadi pedoman kita. Oh, mana-mana kegiatan yang sudah kita jadwalkan di awal tahun, dan bagaimana implementasi kegiatan tersebut ketika kita memasuki pertengahan tahun, atau misalnya akhir akhir tahun. Mungkin itu terkait microplanning. Sama karena tadi juga sempat disebut oleh Pak Joshua bahwa turnover yang tinggi juga menjadi salah satu penyebab ya, dan ada puskesmas yang masih belum memberikan antigen baru ya, yang mana kita ketahui kita sudah mulai tahun 2022 untuk PCV, artinya kita memasuki tahun ketiga ya. Jadi harapannya eh, pemberian PCV bisa pemberian imunisasi baru ini juga bisa menjadi fokus, bahwa di tahun 2025 mungkin ada tadi 3 atau 2 puskesmas yang belum memberikan PCV, bisa juga untuk mulai memberikan PCV.
Dan mungkin karena tadi ada turnover yang tinggi, mungkin bisa ada penyegaran terkait dengan imunisasi kejar. Di lapangan tidak jarang kami temukan mungkin karena ada tadi turnover masih ada yang kebingungan misalnya antara bagaimana interval IVV 1 ke IVV 2, bagaimana IVV 2 diberikan kalau misalnya anaknya sudah 12 bulan. Bagaimana interval kalau misalnya sudah terlewat dari PCV 1 ke PCV 2 gitu kan, bagaimana kalau misalnya PCV satunya belum diberikan, anaknya sudah 12 tahun, sudah 12 bulan. Jadi saya rasa itu juga misalnya penyegaran-penyegaran itu juga bisa dilakukan. Tapi sekali lagi, saya rasa dengan capaian DPT yang tinggi, ya tentu ini suatu pencapaian dan saya sangat mengapresiasi tentunya Puskesmas yang sudah bekerja keras ya, sehingga kalau kita lihat angka sirodos di Kabupaten Mapi dan di Papua Selatan itu rendah ya di tingkat nasional. Mungkin demikian Pak. Saya kembalikan ke Pak Giovanni. Baik, makasih Pak Brian atas masukan-masukannya. Kami akan bahas kembali, termasuk yang dari Pak Joshua tadi. Dari teman-teman lain lagi, mungkin ada masukan, atau dari Puskesmas ini, ada Puskesmas Yame, Puskesmas Yeloba, Bade, silakan. Ada dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, silakan. Pak Hence mungkin. Halo. Ya, halo. Apa kabar? Pak Kabit hormat. Selamat siang Pak Kabit P2 Dr. Giovanni, kemudian para pejabat eselon 1, eselon 2 yang hadir, teman-teman pemegang program di Puskesmas, dan rekan-rekan mitra. Saya kira yang pertama menarik bahwa kita hampir menyepakati bahwa menggunakan tools IMP, integrated microplanning, kayaknya memang cocok untuk memantau, merencanakan, memantaukan, kemudian melakukan pengawasan setiap bulan, karena itu dilengkapi dengan grafiknya minimum maksimum yang sederhana, dan yang paling penting bahwa ada integrasi dengan satu program dengan program yang lainnya. Yang berikut kita tunggu dari keputusan Pak Kabit untuk menggunakan basis data sasaran itu berbasis apa? Mau yang data real kah atau data seperti yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Hanya catatannya bahwa tahun 2025 ini ada komitmen kita untuk melakukan validasi secara bertingkat. Di level menengah untuk malaria kita menyepakati untuk validasi data per 3 bulan. Dan itu berarti basis sasaran yang kita pakai adalah populasi penduduk. Populasi penduduk menurut proyeksi yang dikeluarkan setiap tahun oleh pemerintah lewat Kementerian Kesehatan. Itu penduduk proyeksi untuk Papua Selatan, dan hari ini data itu sudah dirilis. Itu yang kita pegang hari ini. Kalau mau pakai itu berarti kita pakai untuk semua terkait dengan malaria. Yang kedua, kaitan dengan integrasi KIA-nya, nah ini kembali lagi nanti Pak Kabit yang harus mengambil keputusan apakah sasaran ibu hamil, kemudian kunjungan bayi balita, itu juga menggunakan basis yang mana, karena salah satu menu di dalam malaria, integrasi KIA malaria itu juga harus mencantumkan sasaran. Biasanya yang kami pegang adalah kalau tidak ketemu sasaran MTBS, maka kita pakai angka 30-40% dari total balita di satu wilayah menjadi angka
kunjungan balita sakit usia 0 sampai 5, kurang dari 5 tahun. Yang berikut Pak Kabit, izin saya mau menginfokan bahwa dalam waktu dekat melalui Global Fund akan mengadakan kegiatan microplanning tahun 2025 sampai 2026, itu dilaksanakan di Merauke. Kita akan sampai pada keputusan, Pak Kabit sampaikan kalau tidak salah 2 minggu yang lalu. Jadi kasus-kasus per kampung itu dikoleksi, kemudian disatukan dalam wilayah puskesmas, termasuk temuan kasus yang ada di vaskes swasta dan di RSUD. Itu disatukan, dikumpulkan dalam temuan wilayah per puskesmas. Jadi seperti di RSUD KEPI, itu sedang dengan Elis kita sedang menarik data malaria per kampung dan kampung-kampung, dan temuan per kampung itu kita satukan dalam satu wilayah puskesmas, sehingga outputnya kita mendapatkan data kasus malaria per wilayah puskesmas. Dan menurut kementerian yang akan menjadi lokus percepatan adalah puskesmas dengan angka kasus malaria tahun 2024 di atas 50%, atau dia diurut nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Jadi setidaknya ada 2-3 puskesmas yang kita tentukan menjadi lokus intervensi, dan nanti kabupaten sendiri yang harus memilih apakah itu intervensinya dengan menggunakan pendekatan EDAK, penemuan kasus secara dini dengan pengobatan cepat dan vektor kontrol, ataukah dengan minum obat massal. Itu pilihannya. Ini nanti diserahkan ke kabupaten dan sudah harus didiskusikan sebelum kegiatan microplanning pada minggu pertama bulan Maret di Merauke. Jadi kita tidak di Merauke, kita tidak akan berdebat lagi tentang lokus dan tentang strategi, tetapi kita lebih banyak melakukan penguatan pada sisi persiapan untuk implementasi. Yang terakhir Pak Kabit, izin, saya dengan Ibu Reni di provinsi menganalisis terkait dengan tren penggunaan logistik selama tahun 2024. Jadi ada 3 logistik yang kami coba analisis, yaitu Primaqueen, kemudian OAM, dan artesunat injeksi. Kami menggunakan kartu stok yang input di level kabupaten. Nah, level kabupaten dan setiap bulan. Nah, yang saya temukan adalah, nanti saya bisa share, memang ada diferensiasi yang cukup besar di bulan-bulan tertentu antara pemakaian logistik dengan jumlah kasus setiap bulannya. Karena itu kan mudah saja dihitung sebenarnya. Jadi kalau seperti pemakaian OAM, kita mengambil average 9 tablet untuk 1 kasus. Jadi kita bisa menggambarkan, melihat bahwa sebenarnya kita masih memiliki kasus-kasus malaria yang belum dicatat di dalam Sismal, sehingga dalam analisis logistiknya itu memang ada perbedaan. Artinya pemakaian logistiknya lebih tinggi, tetapi kasus yang tercatat lebih rendah. Dan di bagian artesunat injeksi, saya kira mungkin kita perlu melakukan 1 kali Zoom meeting terkait dengan tata laksana penggunaan artesunat. Karena di sini penggunaan artesunat yang kami lihat itu memang loss-nya tinggi sekali. Loss dalam pengertian bahwa jumlah malaria berat atau malaria komplikasi itu tidak menggambarkan dengan jumlah
arti sunat injeksi yang keluar. Khawatir kita bahwa mungkin ada arti sunat yang dimanfaatkan tidak dalam kondisi malaria berat. Jadi seperti arti sunat mungkin dipakai-pakai aja. Nah ini memang perlu di apa namanya, perlu dilihat lebih baik lagi. Secara umum kita mau sampaikan bahwa selama tahun 2024 tidak ada stock out di kabupaten, ya. Kalau kita lihat dari tren barang masuk dengan logistik yang keluar di kartu stok, tapi ini di level kabupaten. Kita nggak tahu kalau sampai di user di puskesmas. Saya kira itu Pak Kabit, kita mau sampaikan dari sini, dari Merauke. Terima kasih untuk siang hari ini. Saya kira ini hari yang baik sekali untuk menyampaikan beberapa hal. Terima kasih perhatian juga teman-teman dari Puskesmas. Dan saya kembalikan ke moderator. Selamat siang. Ya, baik, makasih Pak Ence. Masukan-masukannya dan bocoran-bocorannya kami sudah terima dan tangkap. Mudah-mudahan kita bisa perbaiki kualitas data kita ke depan. Tapi khusus untuk malaria memang saya sementara bersama teman-teman di sini, terutama pengelola malaria, untuk menyelesaikan Esismal katanya yang sampai saat ini belum ditutup ya. Ya, mudah-mudahan kita masih bisa Belum, kejar. masih bisa itu Ya. N Februari baru tutup, masih ada waktu. Ya, kami masih kejar untuk satu puskesmas ya. 2. Dengan ya puskesmas ECI dengan puskesmas Amasu kami masih kejar. Sementara untuk puskesmas lain sudah sinkron antara angka yang ada di laporan manual dan di Esismal. Total yang perlu selisihnya ada berapa? Masih ada sekitar 4.000 yang belum terinput di Esismal. Jadi Iya benar. kami lagi upayakan. Jadi sekali lagi terima kasih yang sudah disampaikan tadi. Baik, dari teman-teman lain di ruang Zoom, apakah masih ada? Dari teman-teman Puskesmas, dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, apakah masih ada? Baik, kalau memang sudah tidak ada, terima kasih atas kebersamaan kita, baik yang ada di ruang bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Mapi maupun yang ada di ruang Zoom. Atas nama Bapak Kepala Dinas, sekali lagi menyampaikan terima kasih atas kehadiran, masukan, tanggapan yang pastinya berguna untuk kemajuan program imunisasi. Tapi yang paling penting adalah demi masyarakat yang menerima imunisasi. Mudah-mudahan ke depan orang-orang yang seharusnya mempunyai hak untuk menerima imunisasi tetapi kita belum berikan, kita akan mampu memberikan apa yang menjadi hak mereka. Karena itu otomatis menjadi kewajibannya kita. Siapa suruh jadi tenaga kesehatan kan begitu. Jadi atas nama Bapak Kepala Dinas, karena beliau sedang ada kegiatan lain, saya Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Mapi menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman UNICEF melalui Yayasan Gapai, terutama Mila di Kabupaten Mapi yang sudah menginisiasi kegiatan ini bersama teman-teman surveillance dan imunisasi sehingga bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Demikian dari saya, silakan moderator untuk menutup.
Sebelum kita menutup, tadi sudah ini. Coba. Makanya saya bilang, mari foto itu. Sudah ditutup kah? Ini ya, share screen, sudah share screen.
Kami beri kesempatan kepada Ibu Mila yang paling cantik akan membacakan PTM. Tidak muncul. Pada Bu Mila waktu Saya dokter Sami. mati lagi. Tapi tidak muncul. Ya sudah bicara. Itu enggak ada marahnya tidak ada dok. Tidak. Hah? Layarnya. Share screen. Screennya. Screennya your not apa kan? Di Zoom-nya kelihatan. Ada. Baca sudah. Oke, baik, Bos. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, mungkin dari pembahasan tadi, saya ada catat beberapa hal yang akan jadi kita punya rencana tindak lanjut. RTL ya, rencana tindak lanjut, bukan RTL rencana tidak lanjut. Ini. Jadi harapannya setelah pertemuan ini kita bisa lanjuti, kita punya kesepakatan ini. Yang pertama itu akan dilakukan revisi data. Ini bagiannya dinas, khususnya kepala bidang dengan kepala dinas kesehatan. Kemudian Puskesmas akan melakukan sweeping terkait dengan untuk IDL, ILL, BIAS, dan WUS. Ini bagiannya dari Puskesmas KEPI dan seluruh puskesmas yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mapi. Kemudian yang ketiga, Puskesmas harus melaksanakan imunisasi BIAS secara maksimal karena dari data yang ditampilkan tadi ditemukan bahwa masih ada puskesmas yang tidak melakukan imunisasi BIAS secara maksimal seperti HPV 2 pada kelas 6. Sama ada MR juga. Terus nanti akan dikeluarkan SK juga terkait dengan pelaksanaan BIAS. Ya, surat edaran. Kemudian penggunaan ASIK dan SMILE oleh puskesmas harus secara maksimal. Kalau mungkin yang lalu-lalu kita cakupan di ASIK sedikit, harapannya di tahun 2025 ini akan sama cakupan manual dengan ASIK. Yang kelima, puskesmas harus mengirimkan laporan imunisasi secara tepat waktu ke Dinas Kesehatan sesuai dengan tanggal kesepakatan sebelum tanggal berapa kan? 2 Jadi sebelum tanggal 2. bulan berikutnya. Berarti kalau bulan Februari, tanggal 2 Maret sudah harus dikirimkan semua. Kemudian yang keenam, akan dilakukan pertemuan untuk pembentukan tim Pokja KIPI. Ini dinas akan diskusikan dulu, kemudian akan lakukan pembentukan tim Pokja KIPI dengan dokter spesialis anak. Mengingat bahwa kita punya kejadian KIPI di akhir-akhir ini ada terus. Kemudian yang ketujuh, setiap ada kunjungan ke puskesmas, petugas atau staf P2P wajib membawa daftar tilik imunisasi untuk dilakukan pengisian daftar tilik di puskesmas. Sebenarnya kemarin kita sudah mulai jalankan, tapi belum maksimal. Terus 3 Pak. Nah, Aduh, sebab WA itu. Bos juga WA sayang-sayang lagi, saya sudah lihat lagi. Eh. Sudah itu. Oke, tadi sudah 7 ya terkait dengan kunjungan ke puskesmas. Jika ada staf P2P yang melakukan kunjungan ke puskesmas, wajib membawa daftar tilik dan wajib mengisinya. Terus yang ke-8 akan dilakukan BIMTEK ke puskesmas, baik itu puskesmas KP ataupun yang ada dalam kota lainnya, terkait dengan penginputan hasil imunisasi di aplikasi ASIK. Jadi rencananya setiap bulan akan dilakukan BIMTEK. Terus yang ke-9 akan dilakukan Zoom meeting terkait dengan validasi data setiap 3 bulan. Ada 9 RTL yang kita cantumkan, semoga ini bisa terlaksana semua dalam tahun 2025 ini. Nanti kami juga akan kirimkan. Nanti akan kami kirimkan juga untuk bidang lain via WA. Mungkin ada tambahan dari Kesmas, farmasi, atau bidang P2P sendiri, dipersilakan. Biar kita makin banyak dia punya RTL, kegiatan makin banyak. Ada? Cukup.
Bungkus ya. Oke. Cara ketidaksesuaian dalam Zoom tadi akan dilaporkan. Minta foto bersama. Iya. Baik, silakan. Mungkin kita bisa taruh. Ayo. Kita pemuka taruh di mana? Bagaimana mukanya? Dari itu zoom itu menghadap. Begitu. Aktifkan itu ya kameramen. Semua. Saya di sini tidak ketaruh. Ada yang keluar di sini. Wow. Lempar itu. Satu yang beda baru yang di zoom, Pak Brian, Pak Hendek, bukan yang Siap. Pak siapa lagi? PPS, teman-teman puskesmas. Ada Jo. Jo, masih ada Kak Jo? Sudah? Ada. Saya pandu. 1, 2, 3. Silakan. Teman saya pandu 1, 2, 3. Terima kasih. Duh, kayaknya tidak ada yang berarti bisa semua toh? Oke, terima kasih. Kasih ya. Terima kasih banyak. Anjay, terus baru muncul. Ayo pulang.